Pernah nggak sih kamu merasa kalau cara kita bekerja dan cari uang itu sekarang beda banget? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Kita ini lagi ada di tengah-tengah pergeseran ekonomi yang luar biasa, yang digerakkan sama ide dan teknologi. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas apa itu ekonomi kreatif dan gimana caranya kamu bisa jadi bagian dari gelombang besar ini. Ini bukan lagi soal tren-trenan ya, ini udah jadi realitas baru, di mana aturan mainnya benar-benar ditulis ulang. Cara-cara lama buat cari nafkah, yang mungkin diajarin sama orang tua kita, sekarang lagi didobrak sama satu kekuatan, kreativitas. Coba deh lihat perbedaannya. Dulu, yang namanya nilai ekonomi itu lahirnya di pabrik, diukur dari jam kerja, dari tenaga fisik. Sekarang, beda banget. Nilai terbesar itu justru lahir dari laptop, koneksi internet, dan yang paling penting, dari ide-ide di kepala kita. Ini adalah pergeseran besar dari era otot ke era otak. Dari punya aset fisik, jadi menciptakan aset intelektual. Terus, segede apa sih era baru ini? Jangan salah, kita nggak lagi ngomongin industri sampingan atau hobi-hobi iseng. Ini adalah pilar baru bagi ekonomi, terutama buat Indonesia. Oke, kita mulai dari definisinya yang paling simpel. Ekonomi kreatif itu intinya adalah soal mengubah ide jadi duit. Titik. Penggerak utamanya bukan lagi modal gede atau pabrik, tapi ya itu tadi, ide, inovasi, dan kekayaan intelektual. Inilah momen di mana kreativitas pas ketemu sama teknologi bisa menghasilkan nilai ekonomi yang baru. Sekarang kita coba main angka dikit ya biar kebayang. Diperkirakan nih, di tahun 2025, sektor ini bakal nyumbang lebih dari 1.600 triliun rupiah ke PDB kita. Gila kan? Ini angka yang gede banget yang nunjukin betapa kuatnya mesin ekonomi baru ini. Dan yang lebih penting lagi, ini bukan cuma soal duit. Ini soal manusia. Ada sekitar 27,4 juta orang yang bakal cari makan dari sektor ini. Itu bukan cuma angka loh, itu artinya jutaan keluarga yang hidupnya bergantung pada kreativitas mereka. Ini salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dan coba deh lihat tren pertumbuhannya yang luar biasa ini. Sejak 2013, kontribusinya itu meroket lebih dari 119%. Ini bukan fenomena sesaat. Ini bukti nyata kalau disinilah masa depan ekonomi kita berada. Oke, setelah lihat angkanya yang fantastis, sekarang kita masuk ke intinya. Soal perubahan cara berpikir. Biar bisa sukses di ekonomi ini, kita perlu ngelihat kreativitas sebagai aset kita yang paling berharga. Nah, gambar ini tuh ngejelasin semuanya dengan pas banget. Aset paling penting itu bukan lagi duit di brankas atau properti yang kita punya, tapi ide-ide liar, imajinasi, dan kemampuan buat menciptakan sesuatu yang ada dalam kepala kita. Jadi, poin pentingnya adalah nilai itu bergeser dari memiliki jadi menciptakan. Tapi, tunggu dulu. Apa sih kreativitas itu? Jangan salah sangka, ini bukan cuma soal bisa ngelukis atau bikin musik ya. Kreativitas itu kemampuan buat mecahin masalah dengan cara baru. Soal imajinasi, buat ngebayangin sesuatu yang belum ada. Soal inovasi, buat ngubah ide itu jadi solusi nyata. Dan soal kejelian, buat ngelihat peluang di mana orang lain cuma ngelihat masalah. Dan bagian paling serunya, ekonomi kreatif ini membuka pintu buat hobi kamu jadi mesin ATM. Suka nulis? Ya jadi blogger atau penulis lepas. Hobi ngegame? Jadi streamer aja. Suka masak? Bikin konten resep di media sosial. Rumusnya simpel banget. Hobi kamu, ditambah platform digital, bisa jadi penghasilan beneran. Lantas, peluang paling gedenya ada di mana nih sekarang? Datanya nunjukin ada 3 raksasa, kuliner, fashion, sama kriya. 3 sektor ini aja udah nyumbang hampir 75% dari total PDB ekonomi kreatif. Ini bukti nyata kalau kekayaan budaya kita, dari makanan sampai baju, adalah kekuatan ekonomi yang dahsyat. Di era digital ini, ada satu pemain baru yang ngubah aturan main secara total, AI atau kecerdasan buatan. Yuk, kita lihat gimana teknologi ini bisa jadi pendorong, bukan malah jadi penghalang kreativitas kita. Ini nih pertanyaan yang lagi rame banget di kepala banyak orang. AI itu bakal ngambil alih kerjaan kreatif, atau justru bakal ngebantu para kreator? Jawabannya, sedikit lebih rumit dari sekedar ya atau tidak. Di satu sisi, AI itu bisa jadi asisten kreatif terbaik yang pernah kamu punya. Coba bayangin deh, kamu bisa brainstorming puluhan ide konten cuma dalam hitungan detik. Atau bikin draft pertama buat tulisan kamu. AI bisa ngerjain hal-hal teknis yang berulang, jadi kamu bisa fokus ke bagian yang paling mahal, ngasih sentuhan manusiawi yang punya makna. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangannya. Muncul isu-isu etika yang pelekan, kayak siapa pemilik karya yang dibikin AI, terus soal hak cipta, pas AI dilatih pakai karya seniman tanpa izin, dan tentu aja ada potensi beberapa jenis pekerjaan bisa kegeser. Ini kenyataan yang harus kita hadapi bareng-bareng. Jadi kesimpulannya gimana? Gini deh,
Anggap aja AI itu kayak kuas atau kamera, sebuah alat yang super canggih. Tapi pada akhirnya yang megang kuas itu kan tetap manusia. Manusialah yang ngasih visi, emosi, dan cerita. Jiwa dari setiap karya, ya tepat kita. Oke, kita udah paham konsepnya, segede apa dampaknya, dan juga soal alat bantunya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya kamu bisa mulai? Yuk kita bedah langkah-langkah praktisnya. Sebenarnya ada 3 langkah utama yang bisa kamu ikutin. Pertama, kenali dirimu sendiri dan temukan skill kreatifmu. Kedua, bangun portofolio buat nunjukin kemampuanmu. Dan yang ketiga, manfaatkan platform yang ada buat ngubah skill itu jadi penghasilan. Langkah pertama ini paling dasar tapi juga paling penting. Mulainya dari dalam diri. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Aktivitas apa sih yang saking serunya sampai bikin kamu lupa waktu? Atau apa sih yang bikin kamu penasaran banget? Jawaban dari pertanyaan ini adalah petunjuk kemana skill kreatifmu yang paling otentik dan kuat itu berada. Butuh bukti kalau kreativitas dalam ngelihat masalah bisa jadi bisnis raksasa? Lihat aja Gojek dan Tokopedia. Mereka nggak mulai dari ide yang jelimet, kan? Mereka mulai dari masalah sehari-hari, susahnya nyari ojek, atau ribetnya UMKM jualan produknya. Terus mereka ciptain solusi kreatif pakai teknologi. Jadi, apa sih rahasia dari para pelaku sukses? Bisa kita rangkum jadi 4 pelajaran penting. 1. Mereka berani mulai dari hal kecil. 2. Mereka konsisten, karena dedikasi itu kuncinya. 3. Mereka pinter milih platform yang pas. Dan yang keempat, ini nih, mereka jago banget cerita. Nah, poin keempat ini krusial banget. Di tengah lautan konten dan produk kayak sekarang, orang tuh nggak cuma beli apa yang kamu jual, mereka beli kenapanya. Mereka membeli cerita, koneksi emosional, dan nilai yang kamu tawarkan. Cerita yang bagus itulah yang jadi pembeda utama. Jadi, pada akhirnya, semua balik lagi ke kamu. Di era baru ini, kreativitasmu adalah mata uang yang paling berharga. Itulah aset utamamu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah aku bisa? Tapi, cerita apa yang akan aku ciptakan dengan aset ini?